Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 12 episode 15. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Dalam sekejap saja, banyak orang telah berdiri dan akan melakukan pertempuran di langit. Energi Yuan di tubuh mereka pun keluar, yang pada saat ini membumbung tinggi, memenuhi seluruh langit area ini. Dan suasananya benar-benar menjadi cukup tegang. Area di tempat ini yang awalnya berisik, dengan cepat berubah menjadi sangat sunyi. Dan anggota dari banyak faksi, tatapan mata mereka kini telah melihat ke arah langit dengan penuh kehati-hatian. Jelas mereka khawatir jika mereka pada akhirnya akan terlibat dalam pertempuran antara sekte Dao dan juga gerbang Yuan. Di sisi lain, ekspresi di wajah dari Yuan Chang kini sudah terlihat cukup suram. Dia pun menatap tajam ke arah Chen Gui yang telah menghalangi dirinya sambil berkata, "Chen Gui, apakah kamu benar-benar berniat untuk mengganggu dendam antara gerbang Yuanku dengan sekte Dao?" Mendengar perkataan itu, Chen Gui hanya tersenyum tipis. Lalu dia menjawab perkataan dari Yuan Chang, "Aku diberi tugas untuk hal ini." Sementara Ling Zhen dengan cepat dia sudah menyimpan kipas yang ada di tangannya. Tatapan matanya kiri melihat tajam ke arah Lindong yang telah mencengkeram leher dari Legian. Yang kemudian Ling Zhen pun berkata, "Lindong, gerbang Yuan kita akan menjadi musuh yang tidak bisa didamaikan jika kamu benar-benar membunuh Legian." Mendengar ucapan itu, Lindong hanya tersenyum. Lalu dia menatap dingin ke arah Ling Zhen dan kemudian berkata, "Bukankah hal itu sudah terjadi saat ini?" Sementara Yuan Chang, dia pun segera berkata, "Lindong, apakah kamu berencana untuk memulai perang dengan gerbang Yuan di tempat ini? Percayalah, akhir itu bukanlah sesuatu yang ingin kau lihat. Bahkan dengan kau memiliki bantuan dari Chen Gui, jangan paksa tanganku. Jika tidak, maka Chen Gui tidak akan bisa menghentikanku." Mendengar ucapan dari Yuan Chang itu, tatapan mata dari Lindong terlihat tajam ketika dia melihat ke arah Yuan Chang. Dan Lindong bisa merasakan beberapa alasan yang tidak diketahui. Pada saat ini, sebuah kegelisahan tiba-tiba saja muncul di hati Lindong. Di sisi lain, Chen Gui tertawa dengan samar. Aura dingin di wajahnya pada saat ini mulai menyebar, yang kemudian Chen Gui mengatakan, "Oh, kalau begitu, aku sekarang benar-benar ingin mencobanya." Mendengar ucapan dari Chen Gui, tatapan mata dari Yuan Chang menjadi semakin gelap. Yang kemudian dia berkata, "Baiklah kalau begitu." Sementara Ling Zhen dan juga yang lainnya kini telah mencondongkan tubuh mereka ke depan ketika merasakan sebuah permusuhan dalam nada suara milik Yuan Chang. Dan pada saat ini, fluktuasi energi Yuan yang luar biasa benar-benar telah menyebar seperti gelombang Sumarni. Dalam menghadapi hal ini, wajah dari Ying Xiaoxiao, Wang Yan, dan juga murid-murid dari sekte Dao yang berada di belakang Lindong, mereka terlihat cukup tegang. Dan pada akhirnya, beng-beng, suara gemuruh tiba-tiba saja terpancar dari ruang kuno langit yang terbakar. Tatapan semua orang yang ada di tempat ini menjadi sangat terkejut, kemudian melihat ke arah ruang kuno langit yang terbakar. Pada saat ini mereka telah menemukan bahwa di dekat ruang itu sebenarnya sudah mulai terdistorsi, dan banyak aula kuno yang luar biasa tampak samar-samar di dalam ruang kuno. Bahkan aura kuno sebenarnya juga telah merembes dan memenuhi seluruh tempat ini. Tidak lama kemudian banyak seruan gembira ketika melihat fenomena ini. Sebenarnya itu adalah suara dari dalam ruang kuno langit yang terbakar. Tatapan mata dari banyak orang kini menjadi berapi-api dan dipenuhi dengan keserakahan. Karena tujuan banyak orang ke tempat ini bukanlah untuk menonton pertarungan antara gerbang Yuan dan juga sekte Dao. Tujuan asli mereka adalah untuk ruang kuno langit yang terbakar ini.
Di sisi lain, mata dari Lindong pada saat ini juga telah menyipit ketika melihat ke arah ruang kuno yang pada saat ini mulai terdistorsi. Yang kemudian Lindong pun berkata, ternyata ruang kuno akan segera muncul ya. Meskipun ruang kuno itu sudah terlihat, tapi hal itu belum menunjukkan tanda-tanda untuk dibuka sepenuhnya, karena sepertinya ada sesuatu kunci yang menghilang dari sana. Dan setiap tatapan mata dari orang yang ada di tempat ini tidak lama kemudian melihat ke arah Yuan Chang, karena alasan mereka semua datang adalah karena mereka telah memperoleh berita bahwa gerbang Yuan akan bisa membuka ruang kuno langit yang terbakar kali ini. Dan mengingat situasi saat ini, tampaknya gerbang Yuan kemungkinan memang benar-benar bisa membukanya. Dan Yuan Chang sekarang juga jelas bisa merasakan banyak tatapan mata terfokus ke arahnya. Segera setelah itu, mata dari Yuan Chang pun berkedip. Dia lalu berbicara acuh tidak acuh kepada Lindong. Lindong, tujuan kita semua ada di tempat ini adalah karena ruang kuno langit yang terbakar. Jika kamu melepaskan Lei Qian, maka gerbang Yuan kita akan bisa membuka ruang kuno itu dan membuat semua orang bisa berbagi harta yang ada di dalamnya. Tapi jika kamu terus keras kepala, kemungkinan tidak ada yang bisa membuka ruang kuno hari ini. Pada saat itu, kamu akan membuat semua orang marah, dan aku percaya kamu tidak akan pernah bisa menanggung beban seperti ini. Kata-kata dari Yuan Chang itu sengaja dia ucapkan dengan cukup keras, dan hal itu bisa terdengar oleh semua orang. Di sisi lain, ekspresi dari Ying Xiaozhou pun segera berubah, yang kemudian dia berkata, Yuan Chang itu benar-benar licik, karena taktik yang dia gunakan pada saat ini sebenarnya harus memaksa Sekte Dao untuk melepaskan Lei Qian. Dan ekspresi dari Wang Yan serta yang lainnya kini juga berubah menjadi cukup muram. Ini karena mereka bisa merasakan bahwa banyak tatapan mata telah melihat ke arah mereka ketika Yuan Chang selesai mengucapkan kata-kata itu, yang sebenarnya pada saat ini semua orang menginginkan Lei Qian untuk segera dilepaskan supaya gerbang Yuan bisa segera membuka ruang kuno langit yang terbakar. Wang Yan yang ada di belakang Lindong tiba-tiba saja dia pun bertanya, Lindong, apa yang harus kita lakukan saat ini? Mendengar pertanyaan dari Wang Yan, Lindong sedikit mengernyitkan alisnya. Tatapan matanya kemudian melihat ke arah Yuan Chang. Dan setelah itu, Lindong melirik ke arah Lei Qian yang wajahnya sudah menjadi merah dan lehernya pada saat ini masih dicekik oleh Lindong. Sesaat kemudian, Lindong pun tertawa samar, lalu dia mengatakan, haha, karena saudara Yuan Chang sangat murah hati, secara alami aku akan memberimu wajah. Tenang saja, pertarungan kita sebelumnya hanyalah sparring biasa dan aku tidak punya niatan untuk mengambil nyawa siapapun. Mendengar ucapan dari Lindong, wajah dari para murid gerbang Yuan pada saat ini mulai berkedut, karena sebelumnya mereka jelas bisa merasakan niat membunuh yang benar-benar melonjak dari seorang Lindong. Dan pada saat ini, apa yang dikatakan oleh Lindong benar-benar bertolak belakang dengan aura yang dia pancarkan sebelumnya. Mendengar ucapan dari Lindong, senyum pun pada saat ini muncul di wajah Yuan Chang. Namun sebenarnya di dalam hati Yuan Chang benar-benar marah, dan dia pun kali ini mengatakan, saudara Lindong benar-benar seorang yang bisa melihat gambaran besarnya. Karena masalah ini sudah selesai, tolong lepaskan Lei Qian dan anggap saja dirimu menang dalam pertarungan ini. Ketika mengucapkan kata-kata itu, sebenarnya Yuan Chang menekan kemarahan di dalam hatinya. Jika mengingat status dari Yuan Chang, hampir tidak ada orang generasi muda di wilayah Swan Timur yang bisa dianggap serius oleh seorang Yuan Chang. Tapi di hadapan Lindong pada saat ini, Yuan Chang sebenarnya harus merendahkan dirinya. Tidak lama kemudian Lindong pun tersenyum dan dia menganggukkan kepalanya. Semua orang pada saat ini telah terdiam ketika melihat adegan ini dari sudut pandang tertentu. Sebenarnya kedua belah pihak telah benar-benar memiliki kesabaran yang cukup tinggi. Mereka sadar bahwa harimau tua yang memamerkan taringnya tidak akan menakutkan.
Dan salah satu yang paling menakutkan adalah ular berbisa yang diam-diam menyergap dan menunggu untuk memberikan pukulan yang fatal. Lindong dan juga Yuan Chang termasuk dalam kategori ini. Tatapan mata dari Lindong sekali lagi melirik ke arah Lei Qian. Dia pun tersenyum lalu berkata, "Lei Qian, dirimu benar-benar malang." Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun dengan santai melemparkan Lei Qian ke arah samping. Namun tidak ada yang mengetahui bahwa sebenarnya Lindong secara diam-diam telah memasukkan sebuah cahaya hitam ke dalam tubuh Lei Qian ketika tangan dari Lindong mencengkram tenggorokan dari Lei Qian saat itu. Lei Qian yang telah dilemparkan ke samping oleh Lindong pada saat ini segera diselamatkan oleh beberapa murid dari gerbang Yuan. Setelah itu, tatapan mata yang ganas telah muncul dari Lei Qian ketika melihat ke arah Lindong. Dan kemudian Lei Qian pun berkata, "Lindong, begitu nanti kamu bisa mendarat di tanganku, maka aku akan membuat hal yang sedemikian rupa sehingga kamu akan memohon kematian." Mendengar ucapan dari Lei Qian, Lindong pun hanya tersenyum dengan tipis, seolah-olah dia tidak menganggap kata-kata itu. Dan di sisi lain, Yuan Chang pada saat ini kembali tersenyum ke arah Lindong setelah Lindong melepaskan Lei Qian. Yuan Chang pun kini berkata, "Lindong, kita semua benar-benar telah meremehkanmu. Kamu sebenarnya adalah orang yang paling sulit dihadapi dari sekte Dao kali ini." Mendengar ucapan dari Yuan Chang, Lindong tertawa. Kemudian dia mengatakan, "Kata-katamu terlalu baik." Mendengar kata-kata dari Lindong itu, ekspresi gelap pada saat ini telah muncul di raut wajah dari Ling Zhen. Dan hanya Yuan Chang yang ekspresi di wajahnya terlihat tetap tenang. Yuan Chang pun masih menatap mata Lindong. Dia pun tersenyum tipis lalu berkata, "Lindong, kompetisi sekte besar kali ini tidak akan berakhir dengan mudah. Percayalah padaku bahwa kamu akan membayar harga hari ini." Mendengar perkataan dari Yuan Chang, Lindong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya karena sebenarnya Lindong juga memikirkan hal yang sama terhadap Yuan Chang dan juga murid-murid dari gerbang Yuan. Setelah itu, sebuah senyuman muncul di wajah Lindong. Hal itu tanpa sadar membuat wajah dari Yuan Chang terlihat sangat jelek. Dan kemudian Lindong pun berkata, "Yuan Chang, jika kamu sudah menyelesaikan omong kosongmu, segeralah buka ruang kuno." Ketika Ling Zhen mendengar kata-kata dari Lindong, wajahnya pada saat ini telah berubah menjadi cukup gelap. Lalu dia berkata dengan nada suara yang dingin, "Lindong, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat bertindak arogan di depan gerbang Yuan kita hanya karena kamu telah berhasil mengalahkan Lei Qian kali ini?" Sementara rasa dingin yang juga menyeramkan kini telah melonjak di wajah acuh tidak acuh milik Yuan Chang. Namun segera setelah itu, sebenarnya kemarahan dari Yuan Chang telah ditekan dengan paksa. Kedua matanya pada saat ini berisi tatapan mata yang dingin saat dia melihat Lindong. Dan setelah itu, Yuan Chang pun melambaikan tangannya ke arah Ling Zhen. Dia mengajaknya berbalik untuk tidak melanjutkan permusuhan ini. Namun pada saat tubuh dari Yuan Chang berbalik, dia tiba-tiba saja berkata dengan niat membunuh yang sangat besar, "Lindong, pada akhirnya akan ada waktu untuk membayar semuanya atas kemenangan yang telah kamu peroleh melalui kata-kata saat ini. Semoga kamu bisa tertawa saat itu." Hal ini membuat semua orang tahu bahwa sebenarnya Lindong telah benar-benar membuat Yuan Chang marah besar. Sebelum pergi, Ling Zhen dan juga para murid dari gerbang Yuan lainnya kini telah melihat ke arah kelompok sekte Dao. Tatapan mata mereka berisi kejahatan yang tidak bisa disembunyikan. Setelah itu, mereka pada saat ini segera mengikuti Yuan Chang. Dan setelah murid-murid dari gerbang Yuan memutuskan untuk mundur, suasana permusuhan di tempat ini berangsur-angsur telah menghilang. Cukup banyak murid dari sekte Dao yang pada saat ini merasa lega, meskipun mereka masih merasakan sebuah kecemasan di dalam hati mereka. Tapi tatapan mata dari murid-murid sekte Dao memiliki sebuah kegembiraan
kenyataan yang tidak bisa disembunyikan kali ini. Selama bertahun-tahun, Sekte Dao bertarung melawan Gerbang Yuan, tapi mereka tidak pernah mendapatkan kemenangan. Dan hari ini, melihat kemenangan dari Lindong yang bisa mengalahkan salah satu dari 3 raja kecil, benar-benar membuat para murid dari Sekte Dao merasa sangat puas. Ying Huan juga diam-diam telah menghela nafas dengan lega ketika melihat para murid dari Gerbang Yuan telah memutuskan untuk mundur. Dengan cepat, Ying Huan segera menyimpan sitar pinik surgawi yang ada di pelukannya. Sesaat kemudian, tatapan mata dari Huan segera melirik ke arah Lindong yang wajahnya sudah pucat. Kekhawatiran kini telah muncul di dalam hati Huan. Setelah itu, dia bertanya, "Lindong, apakah kau baik-baik saja?" Lindong pun sedikit menggelengkan kepalanya. Lalu dia berkata, "Aku saat ini benar-benar kelelahan, tapi hal itu tidak banyak menghalangiku, karena pertarungan antara Lindong dan juga Lei Qian tidak bisa dianggap sebagai pertarungan yang santai bagi Lindong. Jika bukan karena Lindong telah menggunakan rotasi terbalik dari formasi alam semesta kuno, kemungkinan dia tidak akan bisa mengalahkan serangan terakhir dari Lei Qian." Dan tidak lama kemudian, Ying Xiaoshu juga menarik nafas lega. Lalu dia berkata, "Pada saat ini kita telah dianggap benar-benar berselisih dengan Gerbang Yuan. Pada awalnya, aku memiliki rencana untuk mencoba melewati kompetisi sekte besar ini dengan suasana yang cukup damai. Namun Gerbang Yuan telah menyenggol kita sejak awal. Dan jika kita menyerah, hal itu pasti juga tidak akan ada gunanya." Mendengar perkataan dari Ying Xiaoshu, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan dia tidak bermaksud dengan sengaja membuat Gerbang Yuan menjadi marah. Tapi karena tindakan mereka telah benar-benar keterlaluan, bahkan Lindong tidak akan menyerah untuk menghindari hal itu. Dan kemudian Lindong pada saat ini berbicara pada semua murid Sekte Dao. Semua orang harus berhati-hati ketika kita memasuki ruang kuno langit yang terbakar nanti, karena Lindong bisa merasakan sebuah jejak berbahaya ketika berada di dalam ruang kuno langit yang terbakar, karena sepertinya bagian dalamnya tidak setenang seperti harta karun kuno yang telah ditemui oleh Lindong di masa lalu. Lindong pun pada saat ini segera melirik ke arah Jintan. Lalu dia berkata pada Chen Gui, "Kakak Chen Gui, kali ini aku harus sekali lagi merepotkanmu untuk menjaga adikku." Mendengar ucapan dari Lindong, Jintan pun sedikit mengernyitkan alisnya. Jelas dia tidak senang bahwa Lindong memperlakukan dirinya seperti gadis yang lemah di masa lalu. Dan Jintan kini menjawab perkataan dari Lindong, "Kakak, aku yang sekarang tidak membutuhkanmu untuk mengkhawatirkan hal-hal seperti itu." Namun Lindong hanya mengabaikan protes dari adiknya. Di sisi lain, Chen Gui pun tersenyum, lalu dia menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Saudara Lindong, percayalah, guru telah dengan tegas memperingatkanku untuk tidak membiarkan kecelakaan sedikit pun terjadi pada Jintan ketika kami telah pergi." Mendengar hal itu, Lindong hanya bisa tersenyum, dan sesaat kemudian Lindong segera mengangkat pandangannya. Pada saat ini, murid-murid dari Gerbang Yuan sudah berkumpul di depan ruang yang terdistorsi dan jaraknya sangat jauh di depan mereka. Setelah itu, Yuan Chang pun memimpin murid-murid dari Gerbang Yuan melangkah maju ke depan dengan tatapan mata panas yang tidak terhitung jumlahnya. Ketika melihat adegan ini, Lindong sedikit mengerutkan alisnya lalu bergumam, "Mereka memang memiliki metode untuk bisa membuka ruang kuno ini." Di sisi lain, Yuan Chang telah mengepalkan tangannya, dan pada saat ini sebuah cahaya merah segera muncul dari dalam tangan Yuan Chang. Hal itu tampak seperti nyala api yang berkobar. Yuan Chang pun pada saat ini segera melemparkan gugusan api yang menyala di tangannya, dan setelah itu gugusan api segera melesat dan mengarah ke dalam ruang yang terdistorsi. Api yang telah membuat kontak dengan ruang yang terdistorsi pada saat ini nyala merahnya telah melingkar dan mulai berfluktuasi serta menyebar. Segera setelah itu, semua orang bisa menyaksikan bahwa ruang yang terdistorsi mulai perlahan pecah.
Dan pada saat ini, sebuah aura yang sangat kuno terpancar dari dalamnya. Tampaknya mereka telah dibawa kembali ke dalam tanah prasejarah. Tidak lama kemudian atmosfer di tempat ini benar-benar cukup panas, dan tatapan mata yang tidak terhitung jumlahnya telah dipenuhi dengan sebuah keserakahan. Karena ruang kuno langit yang terbakar adalah tempat harta karun kuno yang sangat terkenal di wilayah iblis yang unik. Ada desas-desus bahwa tidak hanya ada banyak seni bela diri kuno yang kuat di dalamnya, tetapi juga ada harta alam dan cukup banyak benda berharga yang telah ditinggalkan dari zaman kuno. Di antara mereka bahkan ada harta karun Yuan murni, dan kabar-kabar ini menyebabkan banyak orang benar-benar bernafsu untuk memburu harta di dalamnya. Di masa lalu tidak ada satupun faksi yang bisa membuka ruang kuno langit yang terbakar ini. Oleh karena itu, banyak orang di masa lalu merasa tidak berdaya meskipun mereka mendambakannya. Namun sekarang, ruang kuno ini akan benar-benar terbuka. Keserakahan di dalam hati setiap orang menjadi seperti harimau yang telah melepaskan diri dari kandangnya. Keheningan yang ada di tempat ini hanya berlangsung sesaat sebelum suara angin yang kencang tiba-tiba muncul, karena banyak sosok manusia di dekat ruang yang telah robek kini telah menyerbu dan memasuki ruang kuno langit yang terbakar yang telah terbuka. Tatapan mata dari Yuan Chang terlihat acuh tidak acuh ketika melihat sosok-sosok manusia ini telah menyerbu masuk dengan cepat. Dan Yuan Chang tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menghentikan mereka. Di sisi lain, tatapan mata dari Lindong kali ini juga telah menajam. Dia pun melambaikan tangannya untuk segera menghentikan murid-murid dari sektor Dao sambil berkata, "Mari kita tunggu dulu." Dan tiba-tiba saja ketika banyak orang yang akan menerobos ke dalam ruang kuno langit yang terbakar itu, sebuah cahaya kini telah muncul dengan cara yang aneh, dan banyak orang yang akan menerobos masuk itu. Mereka pun berteriak dengan tangisan yang cukup menyedihkan. Hal itu membuat banyak orang yang mendengarnya ekspresi mereka segera berubah, dan orang-orang yang sebelumnya menerobos masuk pada akhirnya mereka saat ini telah berserakan, seolah-olah tubuh mereka telah diubah menjadi abu. Adegan yang sangat mengerikan ini langsung memadamkan semua keserakahan di dalam hati banyak orang, dan yang muncul hanyalah sebuah kengerian di dalam tatapan mata banyak orang kali ini, karena tampaknya ruang kuno langit yang terbakar bukanlah tempat yang bisa dimasuki oleh semua orang. Para murid dari gerbang Yuan pada saat ini juga mulai mundur, dan akhirnya hanya beberapa orang saja yang tersisa. Aura orang-orang yang tersisa ini semuanya cukup kuat, karena mereka sebenarnya telah melangkah ke tahap nirwana ke-8. Dan dengan cepat mereka langsung terbang untuk memasuki ruang kuno langit yang terbakar di bawah pimpinan Yuan Chang. Kali ini tidak ada teriakan yang menyedihkan keluar dari dalam ruang itu. Jelas dengan kekuatan seperti itu, mereka bisa menahan panas yang berapi-api dari dalam ruang kuno langit yang terbakar. Ketika melihat adegan ini, Ying Xiaoxiao pun segera membuat keputusan, dan dia berkata dengan nada suara yang cukup rendah, "Para murid yang telah berada di tahap 8 nirwana akan segera mengikuti kita untuk memasuki ruang kuno langit yang terbakar. Sementara sisanya harus menunggu secara diam di tempat ini." Mendengar perkataan dari Ying Xiaoxiao, beberapa murid dari sektor Dao sebenarnya telah merasa cukup kecewa. Namun mereka juga mengerti, jika mereka memaksa masuk tanpa kekuatan yang memadai, kemungkinan mereka hanya akan memiliki nasib yang buruk, dan mereka akan menjadi abu yang tidak tersisa. Hal ini membuat para murid dari sektor Dao secara terpaksa menerima keputusan dari Ying Xiaoxiao. Dan jika dilihat dari kekuatan luar saja, sebenarnya Lindong adalah yang terlemah di antara mereka semua. Tapi tentu saja
banyak orang tidak akan berpikir bahwa cover luar dari Lindong adalah kekuatan yang sebenarnya. Tidak lama kemudian, banyak suara angin yang kencang kini telah muncul. Karena sebenarnya, banyak orang yang telah memutuskan untuk memasuki ruang kuno langit yang terbakar seperti belalang. Dan kali ini, mereka tidak dibakar menjadi abu seperti sebelumnya. Tidak lama kemudian, Lindong pun berkata, "Baiklah, kalau semuanya sudah bersiap, ayo kita pergi." Setelah Lindong mengatakan hal ini, dia segera bergegas untuk memasuki ruang kuno langit yang terbakar. Dan murid-murid dari sektor Dao yang telah dipilih untuk bisa memasuki tempat itu segera mengikuti Lindong di belakangnya. Ketika mendekati ruang kuno langit yang terbakar, Lindong bisa menghirup nafas yang terasa cukup panas dan membakar dirinya ketika dia akan masuk. Kedua tatapan mata dari Lindong pada saat ini telah memiliki ekspresi yang bersemangat karena Lindong juga memiliki minat yang besar pada ruang kuno langit yang terbakar. Tentu saja, yang benar-benar ingin diketahui oleh Lindong adalah tentang token cahaya yang telah dia pegang. Karena Lindong sangat yakin sebenarnya token cahaya itu juga terkait erat dengan ruang kuno langit yang terbakar ini. Ketika Lindong memasuki ruang kuno langit yang terbakar, dia bisa dengan jelas merasakan sebuah hawa panas yang benar-benar meletus dari dalam tubuhnya. Dan panas itu tampaknya mencoba untuk membakar tubuh Lindong. Perubahan yang tidak terduga ini menyebabkan Lindong merasa sedikit panik. Dan dengan pikirannya, Lindong pun segera mengeluarkan energi Yuan yang agung serta melonjak untuk langsung menekan energi panas di dalam tubuhnya. Dan tiba-tiba saja, Lindong pun pada saat ini melihat beberapa tanda kekacauan yang berada di dalam ruangan ini. Setelah itu, Lindong pun terkejut karena dia tidak melihat Ying Xiaoxiao dan juga yang lainnya yang pada awalnya memasuki ruang kuno langit yang terbakar bersama dirinya, namun pada saat ini telah menghilang. Dan Lindong kemudian dengan cepat mulai memindai suasana yang ada di sekelilingnya. Dan adegan yang muncul di hadapan Lindong pada saat ini bukanlah kumpulan aula kuno seperti yang dia harapkan. Sebaliknya, itu adalah tanah yang berwarna merah cerah. Gelombang panas juga telah naik dari dalam tanah. Hal itu bahkan menyebabkan udara di sekitarnya menjadi terdistorsi. Lindong pun mengernyitkan alisnya. Dia melihat tanah yang warnanya merah seperti magma, lalu berkata, "Apakah ini adalah ruang kuno langit yang terbakar?" Dan ketika kaki dari Lindong menyentuh tanah itu, sebuah energi liar dan juga panas segera menyerbu masuk ke dalam tubuhnya. Dan hal itu membuat seseorang tampaknya mudah tersinggung. Energi aneh yang membuat orang menjadi mudah tersinggung. Hal itu segera disadari oleh Lindong. Dan kemudian Lindong pun mengeluarkan kekuatan pelahap untuk langsung segera melahap energi panas aneh di dalam tubuhnya. Sesaat kemudian, Lindong pun bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya ada yang salah dengan tempat ini. Tidak ada orang lain di tempat ini selain diriku. Padahal orang-orang yang masuk tadi jumlahnya cukup besar. Dari kelihatannya, ruang kuno langit yang terbakar memang tidak sederhana. Dan mereka yang berharap menemukan harta karun setelah masuk tempat ini pasti akan kecewa. Baiklah, karena aku telah sampai di tempat ini, aku ingin melihat trik macam apa yang bisa dimainkan oleh ruang kuno ini. Setelah mengatakan hal itu, tatapan mata Lindong melihat ke dalam kejauhan. Dia pun mulai berjalan maju sambil tersenyum. Dan pada saat Lindong berjalan ini, dia pun melihat banyak tanah yang sebenarnya telah retak dan memiliki lubang yang cukup banyak. Tampaknya pertempuran besar yang tidak terhitung jumlahnya dari masa lalu telah terjadi di tempat ini, yang bahkan tanah-tanah ini mengeluarkan aura kehancuran. Lindong pun pada saat ini telah berjalan selama lebih dari 10 menit sambil memandangi tanah yang rusak dan hancur. Dia pun berkata dalam hati, apakah ini adalah ujian dari ruang kuno langit yang terbakar? Karena Lindong bisa merasakan bahwa energi panas tampaknya terus memasuki dirinya, dan hal itu membuat Lindong merasakan sedikit jengkel. Tiba-tiba saja di dalam perjalanan ini, Lindong pun tersenyum dan dia memikirkan Jintan, lalu berkata, aku ingin tahu bagaimana keadaan Huan Huan, Jintan, dan juga yang lainnya.
Baru saja Lindong memikirkan hal ini, tiba-tiba saja suara langkah kaki yang samar kini telah terdengar dan mendekat ke arahnya. Lindong pun segera mengangkat kepalanya, yang pada saat ini melihat sosok gadis yang mungil. Hal itu membuat Lindong terkejut dan kemudian dia juga merasa senang. Lindong pun kini berteriak, "Jintan!" Tidak lama kemudian Jintan pun berlari ke arah Lindong sambil wajahnya terus tersenyum. Namun senyum dari Jintan itu tiba-tiba saja berubah menjadi raut wajah yang kaku. Dan di dalam genggaman tangan dari Jintan ada sebuah senjata yang berkelap-kelip yang pada saat ini akan ditusukkan pada dada dari Lindong, yang ternyata itu adalah sebuah belati. Lindong yang melihat Jintan akan menyerangnya, dia tidak tinggal diam. Lindong pun mengangkat telapak tangannya yang berisi kekuatan yang agung dan kemudian menghantam tubuh Jintan. Dalam sekejap saja, tubuh Jintan kini telah dikirim terbang mundur oleh Lindong, dan hal itu segera mendarat ke tanah lalu berubah menjadi kabut merah yang terang yang berusaha untuk kembali masuk ke dalam tanah. Lindong yang menyadari hal ini, dia dengan cepat mengeluarkan kekuatan pelahap yang pada akhirnya menjebak kabut merah yang akan melarikan diri. Dan semakin lama, kabut merah yang telah terjebak oleh kekuatan pelahap milik Lindong kini telah menjadi cukup lemah. Tatapan mata dari Lindong pada saat ini terus melihat ke arah kabut merah. Dia bisa merasakan bahwa tidak ada kesadaran di dalam kabut ini, dan Lindong merasa bahwa ini semua benar-benar cukup misterius. Sebuah pemikiran yang mendalam pada saat ini telah terlintas di raut wajah dari Lindong. Lindong pun segera mencubit kabut merah yang terang dan kemudian menghancurkannya. Setelah itu, Lindong sekali lagi mengangkat kepalanya. Dia pun melihat ke dunia yang berwarna merah cerah ini. Karena Lindong bisa merasakan tanah yang awalnya terlihat biasa, tampaknya memang memiliki jejak yang aneh saat ini. Lindong yang bisa merasakan sebuah bahaya, dia pun kemudian berkata, "Tempat ini, sebenarnya tempat apa ini? Dan sepertinya aku telah terjebak." Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun melanjutkan perjalanannya karena dia sangat tertarik untuk mencari tahu apa yang ingin dilakukan tempat sialan ini. Selama beberapa saat, Lindong terus berkeliaran di dalam ruang kuno yang berwarna merah terang ini. Dan situasi selanjutnya tidak melebihi harapan dari Lindong, karena setelah kemunculan dari Jintan, sebenarnya hal itu juga disusul kemunculan dari Ying Huan, Ying Xiaoxiao, Wang Yan, dan juga yang lainnya satu demi satu. Dan mereka semua setiap kali muncul juga langsung melakukan penyerangan pada Lindong. Meskipun tidak ada satupun dari mereka yang berhasil melukai Lindong, tapi hal itu menyebabkan Lindong merasakan emosi kemarahan bergejolak di dalam hatinya. Dan tempat terkutuk ini menciptakan orang-orang untuk menyerang Lindong berdasarkan dengan ingatannya. Lindong yang sudah benar-benar marah, dia pada saat ini mengeluarkan energi Yuan yang megah di dalam tubuhnya. Raut wajahnya menjadi cukup suram karena hal itu datang tanpa henti, sambil menghancurkan serangan yang terus datang pada dirinya. Lindong pun pada saat ini berteriak, "Apakah masih ada lagi? Datanglah semuanya!" Namun baru saja Lindong berkata seperti ini, tiba-tiba saja sosok lain dengan samar-samar kini telah muncul dari ruang yang terdistorsi yang tidak jauh di hadapan dari Lindong saat ini. Sesaat kemudian, sosok itu pun benar-benar terlihat sepenuhnya. Hal itu membuat Lindong tanpa sadar berkedut, karena sebenarnya orang yang muncul kali ini adalah Ling Qingsu. Ekspresi dari Lindong terlihat cukup suram, lalu dia berkata, "Apakah ini tidak akan pernah berakhir?" Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun tidak menunggu untuk diserang, tapi dia mengambil inisiatif untuk melakukan penyerangan. Tubuh dari Lindong bergegas ke depan, dan sebuah tinju yang sangat ganas dengan kekuatan agung pada saat ini akan segera menghantam tubuh dari Ling Qingsu. Dan serangan tiba-tiba dari Lindong ini membuat Ling Qingsu sedikit terkejut. Dia pun segera menghindar supaya tidak terkena tinjuan dari Lindong. Pada saat Lindong merasa bahwa tinjuannya telah meleset dan bisa dihindari oleh Ling Qingsu, hal itu membuat Lindong tertawa dingin. Lalu dia berkata, sebenarnya bayangan yang ini tampaknya telah memiliki kecerdasan yang meningkat.
Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun kembali melihat ke arah Ling Qingsu dan dia juga langsung melancarkan serangan yang lain dengan menggunakan telapak tangan. Ling Qingsu yang melihat bahwa dirinya kembali diserang oleh Lindong, ekspresi marah pun kini melintas di raut wajah dari Ling Qingsu. Dia dengan cepat mengangkat tangannya yang telah berisi kekuatan Yuan dan pada saat ini langsung bertabrakan dengan serangan telapak tangan milik Lindong yang akhirnya peng. Ketika dua kekuatan Yuan itu saling bertabrakan, hal itu membuat tanah yang ada di tempat ini langsung bergetar dan juga terbelah. Bahkan Lindong saat ini juga telah terpental mundur sejauh puluhan kaki. Segera setelah itu, raut wajah dari Lindong dipenuhi dengan kejutan dan kemudian Lindong pun berkata, "Kenapa penipu yang muncul kali ini memiliki kekuatan seperti itu?" Ling Qingsu yang mendengar perkataan dari Lindong, dia pun segera mengerutkan alisnya ketika melihat Lindong yang pada saat ini sudah tertegun. Dan kemudian Ling Qingsu pun berkata dengan nada yang cukup marah, "Lindong, apa yang sedang kau lakukan?" Kata-kata dari Ling Qingsu itu membuat Lindong terkejut, yang kemudian dia berkata, "Ternyata kamu bisa berbicara. Apakah sebenarnya kamu adalah Ling Qingsu yang asli?" Mendapat perkataan seperti itu dari Lindong, Ling Qingsu menatap Lindong dengan ekspresi yang cukup aneh. Setelah itu, dia pun menganggukkan kepalanya. Lindong yang menyadari bahwa Ling Qingsu ini bukan sebuah bayangan, tapi dia adalah Ling Qingsu yang asli. Segera rasa malu kini muncul di raut wajah dari Lindong karena begitu banyak orang yang dia kenal telah menyerang dirinya. Hal itu membuat Lindong tidak bisa membedakan mana yang asli dan juga mana yang palsu. Lindong yang merasa malu karena dirinya telah menyerang Ling Qingsu tiba-tiba saja merentangkan tangannya dan Lindong pada saat ini berkata, "Sebelumnya aku telah menemukan banyak sekali ilusi yang telah diciptakan oleh ruangan ini dan mereka semua adalah orang-orang yang aku kenal. Setelah itu mereka menyerangku dan membuatku tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu." Mendengar penjelasan dari Lindong, Ling Qingsu pun segera meliriknya. Setelah itu, dengan lembut Ling Qingsu memiringkan kepalanya. Dia tidak punya niatan untuk membuat keributan tentang masalah yang baru saja terjadi. Melihat reaksi dari Ling Qingsu, hal itu membuat Lindong sedikit bingung. Dia pun mengangkat alisnya lalu bertanya, "Apakah kamu tidak bertemu dengan siapapun? Ilusi sebelumnya benar-benar membuatku kesal. Meskipun mereka tidak bisa menyakitiku, tapi perasaan diserang oleh orang-orang yang aku kenal itu sama sekali tidak menyenangkan." Mendengar perkataan itu, tatapan mata dari Ling Qingsu melihat aneh ke arah Lindong. Setelah itu dia menjawabnya dengan tenang, "Lindong, kau itu terlalu banyak berpikir." Lindong pun tertegun sejenak. Dia tidak bisa memahami kata-kata dari Ling Qingsu. Lalu dia bertanya, "Apa maksudmu?" Dan Ling Qingsu tanpa sadar pada saat ini telah mengangkat alisnya ketika melihat ekspresi Lindong yang sebenarnya cukup bingung. Ling Qingsu pun mulai berkata dengan nada yang acuh tidak acuh, "Lindong, setelah bertahun-tahun kita tidak bertemu, kamu tampaknya telah menjadi lebih bodoh dari sebelumnya. Jelas ada formasi di dalam ruang kuno langit yang terbakar ini dan kita semua telah terjebak di dalamnya. Meskipun aku tidak tahu formasi apa itu, ada banyak hal di sini yang tidak diciptakan olehnya, melainkan hal itu diciptakan dari hati seseorang. Ilusi dan juga kenyataan telah bercampur menjadi satu dan ini menjadi sesuatu yang misterius." Mendengar perkataan dari Ling Qingsu, Lindong pun secara perlahan mengerutkan keningnya dan dia pada saat ini mulai menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mendengarkan kata-kata dari Ling Qingsu, tidak lama kemudian Lindong pun mulai berkata, "Kamu mengatakan bahwa ilusi itu muncul hanya karena aku membiarkan imajinasiku menjadi liar." Mendengar ucapan dari Lindong, Ling Qingsu pun menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Benar. Tenangkan hatimu dan fokuskan pikiranmu, maka ilusi ini akan secara alami menghilang tanpa perlu kamu serang. Dan alasan kenapa kamu bertemu dengan ilusi itu adalah karena kamu tidak bisa mengendalikan pikiranmu sendiri.
Dalam sekejap saja, Lindong pada saat ini terdiam. Dia tidak menyangka bahwa hal-hal yang sangat merepotkan seperti itu sebenarnya berasal dari dalam dirinya sendiri. Dan kemudian Lindong pun mulai mengingat-ingat. Ilusi pertama yang muncul adalah Jintan. Karena pertama kali Lindong memikirkan tentang Jintan, yang kemudian Lindong memikirkan Huan-Huan. Dan ilusi yang muncul juga sosok dari Huan-Huan. Dan selanjutnya, apa yang dipikirkan oleh Lindong tiba-tiba saja muncul sebagai sosok yang langsung menyerangnya. Setelah Lindong terdiam beberapa saat, kini dirinya lalu berkata, "Ini adalah formasi yang cukup aneh. Aku tidak pernah menyangka bahwa itu benar-benar mampu melakukan hal seperti itu." Yang kemudian Lindong pada saat ini dia berkata dalam hati, meskipun menurut ucapan Ling Qingsu hal ini terdengar cukup sederhana, apakah banyak orang yang memiliki ketenangan setenang air seperti Ling Qingsu saat ini? Bahkan diriku saja terjatuh dan juga terperangkap dalam ilusi, apalagi orang lain. Tidak semua orang memiliki karakter dingin seperti Ling Qingsu. Dan tidak lama kemudian Ling Qingsu pun segera melirik ke arah Lindong dengan cara yang cukup aneh. Lalu dia pada saat ini mengatakan, "Lindong, ilusi ini hanyalah sebuah formasi dan rintangan yang telah terbentuk. Ada energi misterius dan juga panas yang telah menembus ruang ini. Begitu energi panas menyerang tubuh seseorang, maka hal itu akan segera mempengaruhi pikiran dari seseorang dan mengakibatkan orang itu menjadi kehilangan kendali atau mungkin bisa gila." Setelah mendengar perkataan dari Ling Qingsu, Lindong pun pada saat ini menendangkan kakinya ke arah tanah yang berwarna merah terang. Hal itu menyebabkan beberapa debu melayang ke udara ketika Lindong pada saat ini berkata, "Kalau begitu, apakah tempat kita saat ini adalah ilusi atau kenyataan?" Mendengar ucapan dari Lindong, Ling Qingsu pun dengan lembut menggelengkan kepalanya dan dia pun menjawab perkataan dari Lindong. Ini adalah sesuatu yang paling aneh dari formasi ini, karena orang tidak akan bisa membedakan mana kenyataan dan juga mana ilusi. Karena sebelumnya Ling Qingsu juga telah berkeliaran di tempat ini untuk waktu yang cukup lama, namun dia belum menemukan cara untuk bisa melarikan diri. Lindong pun segera mengangkat kepalanya. Dia pun menyipitkan mata ketika melihat ke arah depan, lalu berkata, "Tidak peduli formasi macam apa itu, seharusnya ada sebuah pusat yang menjadi titik dari formasi ini. Jika kita bisa mencapainya, maka kita akan menemukan cara untuk menghancurkan formasi di tempat ini." Mendengar perkataan dari Lindong, Ling Qingsu pun segera mengerutkan alisnya dan dia sebenarnya juga menyadari fakta ini. Yang kemudian Ling Qingsu pun berkata, "Ruang di tempat ini sedikit terdistorsi. Lindong, bisakah kamu menemukan titik pusatnya?" Mendengar pertanyaan dari Ling Qingsu, Lindong pun segera tersenyum dan kemudian dia berkata, "Seharusnya aku bisa. Jika kamu percaya padaku, maka kamu bisa mengikutiku. Bagaimanapun, ini pasti adalah takdir bagi kita berdua untuk bisa bertemu di tempat ini." Setelah berkata seperti itu, Lindong pun melangkahkan kakinya dan berjalan menjauh dari tempat ini. Meskipun ruangan ini sebenarnya telah dilindungi oleh formasi, namun Lindong masih bisa mengandalkan kekuatan dari batu jimat leluhur di dalam dirinya untuk bisa merasakan riak yang sangat tidak jelas dari arah tertentu. Ketika Lindong mulai berjalan, Ling Qingsu pada saat ini hanya bisa menatap punggung dari Lindong. Dia pun ragu-ragu untuk sejenak sebelum pada akhirnya Ling Qingsu mengikuti langkah dari Lindong. Karena tempat ini benar-benar aneh dan Ling Qingsu juga tidak ingin menyerah, maka tidak ada cara lain untuk bisa melarikan diri dari tempat ini. Dan yang bisa dilakukan Ling Qingsu hanyalah mengikuti Lindong dengan patuh. Hal ini membuat hati Ling Qingsu merasa sedikit tidak wajar, karena selama ini dia tidak pernah mengikuti siapapun, dan sekarang malah Ling Qingsu mengikuti Lindong yang di masa lalu dianggapnya sebagai pemuda yang lemah.
Ling Qingsu dan juga Lindong pada saat ini melakukan perjalanan melintasi tanah merah yang cukup aneh. Mereka berdua pun tidak banyak berbicara karena dari sudut pandang tertentu hubungan antara Ling Qingsu dan juga Lindong sedikit rumit, dan Ling Qingsu maupun Lindong sendiri tidak bisa memperlakukan pihak lain seperti teman biasa. Suasana sunyi ini berlangsung hampir setengah jam. Lindong yang memimpin jalan. Dia pada saat ini mengandalkan batu jimat leluhur di dalam dirinya untuk terus bisa merasakan riak energi yang tidak jelas yang telah dipancarkan dari ruang aneh ini. Dan Ling Qingsu yang diam-diam mengikuti Lindong dari belakang. Terkadang tatapan matanya melihat ke arah Lindong, yang tiba-tiba saja Ling Qingsu pada saat ini mulai memberanikan diri untuk bertanya, "Lindong, bagaimana keadaan Lilang Tian saat ini?" Mendengar pertanyaan itu dari Ling Qingsu, langkah kaki dari Lindong dalam sekejap terhenti. Dia pun pada saat ini menoleh ke arah Ling Qingsu dan bertanya sambil tersenyum, "Mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang dia?" Ling Qingsu pun tidak menjawab pertanyaan dari Lindong. Dia hanya menatap Lindong dengan tatapan mata yang cukup jernih. Karena pada saat ini Ling Qingsu teringat dengan kejadian 5 tahun lalu di mana Lilang Tian benar-benar menekan Lindong ketika berada di dalam makam kuno. Dan pada saat itu kemungkinan Lilang Tian tidak akan pernah membayangkan bahwa pemuda lemah yang telah dia tekan akan bisa mencapai level seperti ini 5 tahun kemudian. Ketika Lindong melihat Ling Qingsu terdiam, dia pada saat ini berkata dengan nada suara yang datar, "Lilang Tian telah mengikuti perang 100 kekaisaran dan berangkat bersamaku. Namun dia telah aku bunuh ketika berada di atas gunung 100 kekaisaran." Mendengar ucapan dari Lindong, Ling Qingsu pun mulai menjawabnya dengan nada suara yang cukup lembut, "Kurasa kamu bisa mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang ingin kamu lampaui di masa lalu. Lindong, kau benar-benar gigih. Setelah kamu menetapkan targetmu, maka kamu pasti akan melampaui dirinya. Dan mungkin saat ini aku juga telah menjadi targetmu. Setelah kita berpisah di puncak gunung saat itu, aku benar-benar tidak tahu apakah aku harus merasa terhormat atau tidak nyaman." Mendengar perkataan dari Ling Qingsu, Lindong pun mengerutkan keningnya, dan dia pada saat ini mengatakan, "Lilang Tian telah melukai ayahku dengan serius saat itu, dan ada permusuhan yang mendalam di antara kita berdua. Kamu dan juga Lilang Tian sangat berbeda." Mendengar perkataan dari Lindong, Ling Qingsu pun tersenyum tipis. Lalu dia mengatakan, "Lindong, kata-kata yang aku katakan padamu saat itu mungkin telah melukai harga dirimu. Apakah kamu tidak membenciku karena kata-kataku itu?" Mendengar perkataan seperti itu dari Ling Qingsu, Lindong pun kini mulai menjawabnya. Tapi memang itulah faktanya. Tanpa kekuatan yang cukup, terlalu memikirkan harga diri hanya akan membuat orang lain mengejekmu. Terlebih lagi, saat itu aku pasti terlihat seperti katak di matamu. Mendengar perkataan dari Lindong, Ling Qingsu pun tertawa sejenak sebelum pada akhirnya dia mengatakan, "Lindong, pada saat itu kata-katamu tidak bersungguh-sungguh kan? Karena aku bisa merasakan ada cukup banyak kebencian di dalam kata-katamu saat itu. Tapi aku tidak peduli apakah kamu membenciku atau tidak. Aku masih akan mengulangi kata-kata itu, bahkan jika aku diberi kesempatan lagi. Namun aku saat ini benar-benar mengagumi dirimu. Bisa mencapai tahap seperti ini hanya dalam waktu 5 tahun. Ling Qingsu berkata seperti ini karena dia benar-benar terkejut dengan pencapaian yang telah diraih oleh Lindong. 5 tahun yang lalu Lindong hanyalah seorang pemuda lemah. Namun pada saat ini dia memiliki kekuatan yang mengerikan. Dan Ling Qingsu adalah seorang wanita yang memiliki karakter yang benar-benar dingin dan tidak mudah untuk ditembus. Banyak orang yang telah mendambakan dirinya, namun tidak ada satupun pemuda yang bisa menarik perhatian dari Ling Qingsu. Dan wanita seperti Ling Qingsu adalah sosok yang paling sulit ditaklukkan. Tapi dia pada saat ini sebenarnya telah kehilangan rasa dinginnya pada seorang Lindong. Lindong pun segera mengangkat alisnya sedikit. Dia memperhatikan wajah dari Ling Qingsu. Setelah itu, Lindong pun tersenyum dan sebuah kegembiraan yang langka kini telah muncul di dalam hatinya. Karena Lindong tidak menyangka bahwa Ling Qingsu akan mengucapkan kata-kata seperti itu pada Lindong. Hal ini membuat Lindong mengatakan,
Sungguh sesuatu yang langka. Seorang Ling Qingsu pada saat ini mengagumi orang lain. Mendengar ucapan dari Lindong, Ling Qingsu pun hanya tertawa samar. Ketika melihat Ling Qingsu telah tertawa, Lindong pun juga segera tersenyum dan dia segera menarik pandangannya dari Ling Qingsu. Lindong pun melihat ke depan, ke arah ruang yang terdistorsi sambil menyipitkan matanya. Yang kemudian Lindong berkata, "Sepertinya kita akan segera sampai di tempat yang kita tuju." Kata-kata dari Lindong itu membuat ekspresi di wajah Ling Qingsu menjadi sedikit terkejut. Dia pun segera mengangkat kepalanya dan melihat ke atas pada ruang yang ada di depan sana. Dan tampaknya beberapa sosok telah berdiri di depan ruang terdistorsi yang cukup jauh. Lindong dan juga Ling Qingsu pada saat ini meningkatkan kecepatan mereka, dan setelah beberapa menit sosok-sosok hitam itu pada akhirnya muncul di hadapan mereka, yang sebenarnya itu adalah sebuah altar batu yang besar dan memancarkan sebuah perasaan kuno. Lindong pun menatap altar batu yang besar lalu berkata, "Tempat ini adalah pusat dari seluruh dunia yang ada di dalam ruang kuno." Tatapan mata dari Ling Qingsu pada saat ini juga melihat ke arah altar batu yang besar. Matanya tiba-tiba menyusut ketika dia berkata, "Sepertinya ada seseorang di tempat itu." Ketika Ling Qingsu baru saja berkata seperti ini, dia dan juga Lindong kemudian mendengar beberapa langkah suara kaki yang samar-samar telah datang dari tempat yang ada di depan mereka. Setelah itu, secara perlahan tiga sosok telah muncul di hadapan Ling Qingsu dan juga Lindong. Tatapan mata dari Lindong ini telah berubah menjadi cukup suram ketika melihat tiga sosok yang telah dia kenal, karena sebenarnya itu adalah tiga raja kecil gerbang Yuan. Dan Lindong pun pada saat ini berkata, "Sepertinya musuh memang sering bertemu denganku." Di sisi lain, Yuan Chang dan dua orang lainnya pada saat ini juga terkejut ketika melihat Lindong dan juga Ling Qingsu ada di tempat ini. Segera setelah itu, ekspresi dingin dan juga menyeramkan kini perlahan muncul di wajah mereka. Yang kemudian Yuan Chang pun berkata, "Sebenarnya itu adalah Lindong." Tidak diragukan lagi. Sepertinya dia memang telah menyerahkan diri ke depan pintu kita. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah di tempat ini Lindong dan juga tiga raja kecil akan melanjutkan perkelahian mereka? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 12 episode 16. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Trio Yuan Chang pada saat ini telah muncul di sisi lain dari altar kuno. Pada akhirnya mereka berhenti cukup jauh dari Lindong. Wajah Yuan Chang pada saat ini terlihat acuh tidak acuh, namun sesaat kemudian telah menjadi gelap ketika dia melihat Ling Qingsu ada di samping Lindong. Karena pada saat ini sebenarnya Yuan Chang merasa cukup terganggu karena Lindong telah datang bersama dengan Ling Qingsu. Di sisi lain, tatapan mata dari Lei Qian juga dipenuhi dengan sebuah kebencian ketika dia melihat Lindong. Raut wajah dari Lei Qian saat ini masih terlihat cukup pucat, namun dia jauh lebih baik daripada sebelumnya. Hal itu dikarenakan Lei Qian telah membawa beberapa obat-obatan untuk melakukan penyembuhan secara efektif. Yang kemudian Lei Qian pun berkata, "Lindong, sepertinya bahkan surga tidak ingin memberimu waktu yang mudah. Sudah berapa lama untuk berpikir bahwa kamu benar-benar telah mengirimkan dirimu sendiri langsung ke hadapan kita bertiga?" Tatapan mata dari Ling Zhen juga sedikit tidak menyenangkan ketika dia melihat Lindong. Hal itu dilakukan oleh Ling Zhen sambil menggerak-gerakkan kipasnya. Lindong sekarang menatap trio Yuan Chang dan ekspresinya berubah menjadi sedikit jelek karena Lindong tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan trio Yuan Chang di tempat ini. Ini jelas bukan situasi yang ideal untuk Lindong jika sampai trio Yuan Chang
bergabung dan melakukan serangan pada Lindong. Hal itu pasti akan sangat menyulitkan. Yuan Chang yang telah melihat Lindong pada saat ini, dia tidak langsung melakukan penyerangan. Sebaliknya, Yuan Chang malah berkata dengan nada yang acuh tidak acuh. Kemampuanmu untuk menemukan tempat ini benar-benar membuatku terkejut. Mendengar kata-kata dari Yuan Chang, Lindong pun segera mengangkat bahunya. Tatapan matanya segera beralih pada altar batu kuno yang kemudian Lindong berkata, "Disinilah titik pusat untuk mengontrol formasi ini berada, bukan?" Karena pada saat ini Lindong bisa merasakan bahwa batu jimat leluhur di dalam tubuhnya telah memancarkan fluktuasi yang cukup aneh ketika tatapan mata dari Lindong melihat altar batu kuno yang besar. Sesaat kemudian, tatapan mata dari Lindong beralih pada langit yang ada di atas altar. Ruang di sana tampak berwarna merah cerah karena Lindong bisa merasakan sebuah keanehan dari altar kuno ini. Dan ketika tatapan mata dari Lindong mengamati langit di atas altar, tiba-tiba saja Yuan Chang menoleh ke arah Ling Qingsu sambil tersenyum lembut. Dia pun berkata, "Qingsu, bagaimana kabarmu?" Ditanya seperti itu oleh Yuan Chang. Pada saat ini Ling Qingsu langsung melirik ke arah Lindong lalu berkata, "Apakah kakak senior Yuan Chang tahu di mana kita saat ini berada?" Ditanya seperti itu oleh Ling Qingsu, Yuan Chang pun berbicara sambil tersenyum. Tempat ini adalah formasi langit yang terbakar dari ruang kuno langit yang terbakar ini. Dan tempat ini adalah penjaga dari ruang kuno. Setiap orang yang memasuki ruang kuno, mereka akan terjatuh dalam formasi langit yang terbakar. Namun pada saat ini, formasi langit yang terbakar sebenarnya belum diaktifkan. Jika tidak, bahkan kita tidak akan pernah bisa mencapai tempat ini. Tatapan mata dari Lindong menjadi sedikit fokus ketika dia mendengarkan informasi dari Yuan Chang. Yang kemudian Lindong pun berkata dengan lirih, "Formasi langit yang terbakar ini benar-benar kuat, bahkan sebelum dia diaktifkan. Bagaimana jika hal itu sudah diaktifkan? Seberapa kuat formasi ini nantinya?" Mendengar perkataan dari Lindong, Yuan Chang pun tertawa. Lalu dia mengatakan, "Pada saat ini semua orang yang telah memasuki ruang kuno langit yang terbakar, mereka sebenarnya telah terperangkap di dalam formasi langit yang terbakar ini. Qingsu, kau jangan khawatir. Setelah aku bisa mengendalikan formasi ini, aku akan memastikan bahwa para murid dari istana kemudian tertinggi 9 surga tidak akan menghadapi bahaya apapun. Dan tentu saja, beberapa makhluk yang tidak tahu diri bagaimana harus menghargai kebaikan dari seseorang kemungkinan besar akan langsung dibakar menjadi abu di dalam formasi langit yang terbakar ini." Mendengar perkataan dari Yuan Chang, raut wajah dari Lindong pada saat ini telah berubah menjadi cukup gelap. Tatapan matanya pada saat ini melihat tajam ke arah trio Yuan Chang sambil berkata, "Jika sesuatu terjadi pada murid sektor Daoku, maka aku tidak akan membiarkan murid dari gerbang Yuanmu untuk bisa keluar hidup-hidup dari wilayah iblis yang unik." Ling Zhen pun pada saat ini tertawa dingin, lalu dia menjawabnya, "Kata-kata sombong seperti itu, bahkan Zhou Tong tidak sesombong dirimu saat ini. Lindong, kau pikir kau itu siapa?" Sementara Yuan Chang kini juga tersenyum dingin ketika melihat Lindong. Kemudian dia mengejeknya, "Tidak terduga bahwa kamu masih memiliki keberanian untuk mengucapkan kata-kata angkuh seperti itu pada saat ini. Lindong, jangan bilang bahwa kamu berpikir saat ini kamu benar-benar memiliki kualifikasi untuk berperilaku dengan cara yang arogan." Dan Legian kini tertawa dengan sinis. Tatapan matanya telah dipenuhi dengan kebencian. Lalu dia menimpali, "Kakak, ayo kita habisi saja bocah ini di tempat ini untuk mencegah masalah lebih lanjut." Yuan Chang pun menganggukkan kepalanya. Karena Lindong telah hadir di hadapan mereka, maka ini adalah kesempatan terbaik bagi trio Yuan Chang untuk menghabisi Lindong. Niat membunuh yang sangat besar kini juga telah muncul dalam tatapan mata Legian dan juga Ling Zhen. Ketika mereka melihat Yuan Chang telah menganggukkan kepalanya, tubuh mereka pun segera bergerak dan membentuk formasi setengah lingkaran yang mengelilingi Lindong pada saat ini. Dari kelihatannya, trio Yuan Chang akan bergandengan tangan dan dengan cepat menghabisi Lindong. Ketika melihat hal ini, ekspresi di wajah Lindong
menjadi cukup suram. Sementara kekuatan Yuan di dalam tubuhnya juga telah dia keluarkan. Karena menurut Lindong dengan kekuatannya pada saat ini, melawan Lei Qian saja sudah sangat sulit. Apalagi dia harus menghadapi kekuatan gabungan dari 3 raja kecil. Walaupun Lindong memiliki kepercayaan diri yang besar, namun dia tahu bahwa ini akan menjadi pertarungan yang tidak mudah. Trio Yuan Chang sekarang sudah melayang di udara. Fluktuasi energi Yuan yang telah mereka keluarkan dari tubuh mereka benar-benar luar biasa dan agung, yang pada saat ini perlahan-lahan tersapu dan menutupi seluruh tubuh Lindong. Lindong segera melambaikan tangannya dan mayat iblis pun segera muncul di hadapan dari Lindong. Tidak lama setelah Lindong mengeluarkan mayat iblis dan bersiap untuk melakukan pertarungan, tiba-tiba saja sebuah angin sepoi-sepoi kini bertiup dari arah belakang Lindong. Hal itu membuat Lindong cukup tercengang. Karena pada saat ini Ling Qingsu tiba-tiba saja dia berdiri di depan Lindong. Hal ini juga membuat Yuan Chang merasa sangat terkejut dan Yuan Chang kini berteriak, "Qingsu, apa artinya ini?" Ditanya seperti itu oleh Yuan Chang, Ling Qingsu pun kemudian menjawabnya, "Senior Yuan Chang, alasan kenapa aku bisa sampai ke tempat ini adalah karena bimbingan dari Lindong. Oleh karena itu, aku memiliki hutang budi padanya. Jika kamu ingin menyerang Lindong saat ini, maka aku tidak akan diam saja." Kata-kata dari Ling Qingsu membuat Lindong cukup terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Ling Qingsu akan benar-benar membela dirinya. Dan di sisi lain, Yuan Chang yang mendengar perkataan dari Ling Qingsu, ekspresi gelap dan serius kini telah muncul di matanya. Karena sebenarnya Yuan Chang benar-benar tidak terima Ling Qingsu telah maju dan berusaha melindungi Lindong saat ini. Di sisi lain, Ling Xian dan juga Lei Qian kini melirik ke arah Yuan Chang yang sudah terlihat sangat marah. Karena mereka berdua sangat tahu bahwa sebenarnya Yuan Chang ini naksir berat dengan Ling Qingsu. Meskipun selama ini Ling Qingsu tidak menanggapi cinta dari Yuan Chang, namun Yuan Chang masih berpikir bahwa dia harus bisa mendapatkan Ling Qingsu suatu hari nanti. Dan tindakan dari Ling Qingsu yang telah maju untuk melindungi Lindong itu adalah sesuatu yang membuat Yuan Chang merasa sangat marah dan juga cemburu. Ling Xian dan juga Lei Qian pun, mereka berdua pada saat ini telah bertukar pandang sebelum pada akhirnya mereka tertawa. Karena menurut Ling Xian dan juga Lei Qian, dengan insiden hari ini kemungkinan besar Yuan Chang pasti akan membunuh Lindong. Yuan Chang yang sudah sangat marah, dia pun melihat tajam ke arah Lindong dan kemudian berkata, "Lindong, apakah kamu akan bersembunyi di balik seorang wanita?" Mendengar perkataan dari Yuan Chang itu, tatapan mata dari Lindong menjadi sedikit gelap. Dia menghela nafas pelan sebelum pada akhirnya Lindong pun berjalan maju dan melewati Ling Qingsu. Melihat tindakan dari Lindong, Ling Qingsu pun segera mengernyitkan alisnya dan dia pada saat ini berkata dengan suara yang samar, "Lindong, setelah 5 tahun pelatihan ini, kamu seharusnya bisa memahami pentingnya bertahan hidup lebih dari diriku. Dan mencoba bertindak keras untuk sesaat memang bisa menyelamatkan harga dirimu. Tapi aku melihat cara ini benar-benar cukup picik. Sepertinya aku harus menarik kata-kataku yang telah aku berikan padamu sebelumnya." Mendengar ucapan dari Ling Qingsu, langkah kaki dari Lindong pun berhenti. Dia pun terdiam sejenak sebelum pada akhirnya membalikkan tubuhnya. Dan Lindong melihat wajah Ling Qingsu yang sambil tersenyum, dia pun mengatakan, "Qingsu, tidakkah kamu bertanya-tanya padaku bagaimana aku bisa mencapai tempat seperti ini hanya dalam waktu 5 tahun? Jawabannya sangat sederhana. Itu karena aku berkata pada diriku sendiri saat itu bahwa aku hanya akan membiarkan seorang wanita menyelamatkanku 1 kali selama aku hidup. Selain itu, aku tidak suka bertindak keras. Aku tahu betapa kuatnya mereka bertiga. Namun, kamu juga harus tahu bahwa aku yang saat ini bukanlah orang lemah dari 5 tahun yang lalu. Jika mereka ingin membunuhku, harga yang harus dibayar akan sangat mahal. Dan kemungkinan mereka bertiga tidak akan pernah mampu membayar harga itu." Mendengar perkataan dari Lindong,
Ling Qingsu pun hanya terdiam dan dia pada saat ini menggigit bibirnya sendiri. Dan di masa lalu alasan mengapa Ling Qingsu menunjukkan belas kasihan pada Lindong dan tidak membunuh pemuda yang telah menodai dirinya bukan karena Ling Qingsu menemukan potensi yang menakjubkan di dalam tubuh Lindong, dan hal itu juga bukan karena kasihan. Alasan terbesar Ling Qingsu adalah karena toleransi yang telah ditunjukkan oleh Lindong ketika dia tidak mampu melawan Liang Tian. Dan dengan kesuksesan yang telah diraih Lindong saat ini, Ling Qingsu bisa merasakan berbagai kepahitan yang tersembunyi di dalam pelatihan Lindong selama 5 tahun ini. Tatapan mata dari Ling Qingsu sekarang benar-benar terlihat cukup rumit. Pada akhirnya, dia pun hanya menggeleng-gelengkan kepalanya dan tidak berkata apapun. Di sisi lain, Yuan Chang yang telah mendengar perkataan dari Lindong, dia pun pada saat ini mulai mencibir. Harga yang tidak bisa kami bayar. Apakah kamu yakin kamu sedang tidak gila? Mendengar perkataan dari Yuan Chang, Lindong pun hanya tersenyum tipis, lalu dia menganggukkan kepalanya. Dan sesaat kemudian, Lindong pun segera mengepalkan tangannya. Pada saat ini 2 manik-manik batu berwarna abu-abu sebenarnya telah muncul di telapak tangan dari Lindong, dan hal itu menyebarkan fluktuasi energi yang sangat tidak jelas. Lindong pun segera mengangkat kepalanya. Dia mulai tersenyum ke arah trio Yuan Chang sambil berkata, "Aku sangat yakin. Apakah kalian ingin mencobanya?" Dan setelah Yuan Chang mendengar ucapan dari Lindong, tiba-tiba saja ekspresinya berubah menjadi lebih gelap. Tatapan matanya melihat ke arah Lindong yang pada saat ini tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Sebaliknya, semacam kegilaan kini telah muncul di raut wajah dari Lindong. Hal itu membuat pupil mata dari Yuan Chang sedikit menyusut karena merasakan sedikit ketakutan. Dan pada saat ini, Yuan Chang tidak melakukan penghinaan lagi pada Lindong. Meskipun Yuan Chang tidak takut dengan Lindong, tapi berbagai insiden sebelumnya telah membuat sadar jika Yuan Chang hanya menilai kekuatan Lindong dari luarnya. Hal itu benar-benar sebuah kebodohan. Meskipun Yuan Chang tidak mengerti mengapa Lindong masih berani melawan mereka secara langsung pada tahap seperti ini, tapi Yuan Chang samar-samar menyadari bahwa sepertinya tindakan dari Lindong bukanlah sesuatu hal yang mustahil, dan Lindong pasti memiliki banyak kartu di dalam lengan bajunya. Yuan Chang juga teringat dengan kata-kata Lindong yang menyebutkan harga yang sangat mahal yang tidak bisa dibayar oleh mereka bertiga. Hal itu membuat Yuan Chang merasa bahwa sepertinya kata-kata itu bukan sebuah omong kosong. Di sisi lain, Lei Qian dan juga Ling Xian yang memperhatikan Yuan Chang pada saat ini terdiam. Lei Qian dan juga Ling Xian pun sedikit kebingungan, dan kemudian dia berkata, "Kakak, ada apa?" "Kakak, tidak peduli seberapa mampu bocah ini, dia tidak akan bisa melawan kita bertiga. Kamu jangan terintimidasi oleh kata-katanya." Setelah mengatakan hal itu, tatapan mata dari Ling Xian dan juga Lei Qian kini sedikit melirik ke arah Lindong, dan mereka tidak berkata apa-apa lagi. Jelas mereka berdua sangat menyadari karakter dari Yuan Chang. Jika memang Yuan Chang memiliki kekhawatiran di dalam hatinya. Dan pada saat ini, Ling Xian maupun Lei Qian benar-benar tidak percaya bahwa Yuan Chang akan terintimidasi oleh perkataan dari Lindong. Tiba-tiba saja tatapan mata dari Yuan Chang kini segera menarik diri dari Lindong, dan dia berkata dengan nada suara yang cukup samar, "Biarkan aku untuk mengontrol formasi ini lebih dahulu." Mendengar ucapan dari Yuan Chang, Lei Qian pun langsung marah. Namun ketika dia baru saja akan berkata, Yuan Chang pun menatap Lei Qian dengan tatapan mata yang tajam, dan kemudian dia berkata, "Lei Qian, kenapa kamu begitu cemas? Setelah kita bisa mengendalikan formasi, apakah Lindong akan masih bisa melarikan diri?" Di sisi lain, Ling Xian pun pada saat ini juga langsung mengatakan, "Lei Qian, kamu bersabarlah sedikit lagi. Apa yang dikatakan kakak adalah metode yang paling mudah, dan kita akan segera memutuskan bagaimana untuk menghadapi Lindong nantinya." Mendengar ucapan dari Yuan Chang dan juga Ling Xian, kini Lei Qian pun segera menganggukkan kepalanya. Tatapan matanya melihat ganas ke arah Lindong
Lalu dia berkata, "Baiklah, Lindong, kita pada saat ini akan sedikit memberikan waktu dirimu untuk bersenang-senang." Di sisi lain, ekspresi dari Yuan Chang terlihat acuh tidak acuh ketika dia kembali melihat Lindong. Setelah itu, tubuh dari Yuan Chang segera melompat ke belakang dan pada saat ini telah mendarat di altar batu yang besar. Karena Yuan Chang tidak suka mengambil resiko, meskipun dia pada saat ini benar-benar percaya bahwa Lindong memiliki cara untuk bisa melawan mereka bertiga. Tapi Yuan Chang tidak ingin menghadapi hal itu. Makanya dia akan langsung mengambil alih dan mengendalikan formasi langit yang terbakar. Dengan cara seperti ini, sudah bisa dipastikan bahwa Lindong tidak akan pernah bisa lolos dari kematian, bahkan jika dia memiliki banyak kartu pamungkas di tangannya. Setelah Yuan Chang pada saat ini telah mundur ke altar batu yang besar, Lei Qian dan juga Ling Zhen telah mengambil inisiatif untuk segera melayang di udara. Sementara tatapan mata mereka kini telah terkunci pada Lindong, dan kekuatan Yuan yang megah kini juga telah dikeluarkan dari dalam tubuh mereka. Jelas mereka pada saat ini tidak ingin bahwa Lindong ikut campur tangan. Di sisi lain, Lindong juga sudah bisa menebak bahwa Yuan Chang sebenarnya memiliki niat untuk mengendalikan formasi langit yang terbakar. Yang kemudian Lindong pun berkata, "Sebenarnya kamu ingin mengontrol formasi langit yang terbakar ya?" Namun anehnya, tidak ada kepanikan di wajah Lindong sedikit pun. Dan seolah-olah Lindong tidak menyadari kesulitan yang akan dia hadapi begitu Yuan Chang bisa mengambil alih formasi langit yang terbakar. Di sisi lain, tatapan mata dari Ling Qingsu menatap tajam ke arah Yuan Chang, lalu dia berkata pada Lindong, "Apakah kamu tahu konsekuensinya jika sampai Yuan Chang bisa mengendalikan formasi itu?" Pada saat itu, kehidupan semua orang yang telah memasuki ruang kuno langit yang terbakar ini akan berada di telapak tangan Yuan Chang. Bahkan jika kamu memiliki beberapa cara untuk bisa melarikan diri, tidak ada murid dari sekte Dao yang akan bisa melarikan diri saat itu. Mendengar perkataan dari Ling Qingsu, Lindong hanya tersenyum, lalu dia menjawabnya, "Aku tahu." Dan jawaban Lindong itu membuat Ling Qingsu segera mengerutkan alisnya dan dia mengatakan, "Lalu kenapa kamu masih terlihat tenang saat ini?" Mendengar perkataan itu, Lindong tertawa pelan dan dia kemudian mengatakan, "Mengontrol formasi langit yang terbakar memang sama artinya dengan mengambil kendali atas kehidupan semua orang yang ada di dalam formasi ini. Namun satu kuncinya adalah apakah formasi itu akan dengan mudah dikendalikan." Mendengar ucapan itu, Ling Qingsu pun bertanya, "Tempat ini adalah pusat dari formasi langit yang terbakar dan gerbang Yuan pasti telah mendapatkan beberapa informasi. Apakah kamu begitu yakin bahwa dia tidak akan berhasil? Dan apakah kamu berencana untuk menggunakan semua kehidupan dari murid-murid sekte Daomu sebagai taruhan dalam hal ini?" Mendengar ucapan itu, Lindong hanya bisa tersenyum. Lalu dia berkata, "Tempat ini memang pusat dari formasi langit yang terbakar. Mari kita tunggu dan juga lihat saja. Aku yakin dia tidak akan berhasil." Ling Qingsu pun segera mengerutkan keningnya dengan lembut, dan dia pada saat ini tidak berbicara lagi. Yang dilakukan oleh Ling Qingsu hanyalah menoleh pada arah Yuan Chang yang sekarang sudah berdiri di altar batu kuno yang besar. Dan di sisi lain, Yuan Chang pada saat ini juga telah mengeluarkan energi Yuan yang sangat agung dari dalam tubuhnya. Hal itu segera dia tuangkan ke dalam altar batu kuno yang besar ini. Dan kemudian, beng, suara gemuruh yang dalam tiba-tiba saja terpancar dari altar batu kuno yang besar untuk menanggapi tindakan dari Yuan Chang. Segera setelah itu, altar batu pun mulai bergetar. Gelombang demi gelombang cahaya kini telah muncul dari dalam altar. Ling Zhen dan juga Lei Qian yang melihat hal ini, tatapan mata mereka sekarang sudah dipenuhi dengan kegembiraan. Dari kelihatannya, informasi yang mereka dapat adalah sesuatu yang benar. Tidak lama kemudian, pilar cahaya satu demi satu kini telah melesat keluar dari atas altar. Dan pilar cahaya ini segera terjalin satu sama lain. Hal itu segera membentuk sebuah formasi cahaya yang sangat besar. Tatapan mata dari Lindong sedikit menyipit
ketika dia melihat formasi cahaya yang benar-benar aneh. Dan pada saat ini, sebuah formasi cahaya telah turun dan langsung melilit altar. Adegan ini membuat Lindong cukup terkejut karena tampaknya formasi cahaya itu tidak melindungi altar, tapi sebaliknya hal itu seolah-olah akan segera menghancurkan altar ini. Menanggapi hal ini, Lindong pun segera mengambil langkah untuk mundur dan dia menatap Ling Qingsu sambil berkata, ada yang tidak beres. Di sisi lain, ekspresi dari Ling Qingsu sekarang juga telah berubah menjadi cukup suram karena dia juga merasakan sesuatu yang benar-benar janggal. Di sisi lain, Yuan Chang yang telah berdiri di atas altar, dia pada saat ini segera mengernyitkan alisnya ketika melihat formasi cahaya benar-benar telah menutupi altar ini. Segera setelah itu, Yuan Chang pun sedikit merasakan sebuah keraguan-raguan. Dan tiba-tiba saja dia membanting tangannya ke pilar batu kuno yang ada di tengah-tengah altar, yang kemudian pilar batu itu pun meledak dan pilar cahaya pada saat ini segera berhamburan. Segera setelah itu, formasi cahaya yang menyelimuti altar juga tiba-tiba saja menjadi jauh lebih redup dan kemudian altar ini pun tiba-tiba saja bergetar dengan hebat ketika formasi cahaya sudah menjadi sangat redup. Retakan-retakan kecil juga telah muncul di tanah yang berwarna merah cerah yang ada di sekitarnya. Hal itu membuat duo Ling Zhen yang pada saat ini masih melayang di udara sedikit terkejut. Lalu mereka kini berkata, apa yang sebenarnya telah terjadi? Karena mereka sangat yakin seharusnya setelah tindakan yang terakhir, mereka akan benar-benar bisa mengambil alih formasi ini. Dan Yuan Chang yang masih berada di atas altar batu, ekspresi di wajahnya juga sedikit berubah. Dia pun segera mengatupkan giginya dan menggunakan telapak tangannya untuk segera menghancurkan semua pilar cahaya yang pada saat ini telah melesat keluar dari dalam pilar batu. Satu persatu pilar cahaya menghilang dengan cepat, sementara altar juga mulai bergetar dengan kecepatan yang meningkat. Pada akhirnya, tidak lama kemudian sebuah aura hitam kini telah muncul dari celah-celah altar itu. Tatapan mata dari Lindong segera menyusut ketika dia melihat aura berwarna hitam, dan ekspresi terkejut juga telah muncul di wajah dari Lindong karena aura ini benar-benar tidak asing baginya. Itu adalah sesuatu yang sama dari makhluk yang tidak dikenal yang telah ditekan oleh tablet kesunyian besar. Lindong pun menarik nafas, yang kemudian dia berkata, makhluk asing itu sebenarnya juga telah ditekan oleh altar ini. Lindong pun bisa merasakan sebuah teror yang benar-benar tidak akan pernah bisa mereka tangani. Dan Ling Qingsu yang juga bisa melihat aura berwarna hitam, tatapan matanya pada saat ini telah menajam. Lalu dia berkata, sebenarnya mereka itu apa? Ditanya seperti itu oleh Ling Qingsu, tatapan mata dari Lindong berubah menjadi cukup suram. Yang kemudian Lindong pun berkata, itu adalah sesuatu yang jauh lebih merepotkan untuk ditangani. Setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba saja Lindong berteriak dengan keras, dasar bodoh Yuan Chang, apakah kamu benar-benar berpikir untuk bisa mengendalikan formasi ini? Dan apakah kamu sebenarnya berniat untuk melepaskan makhluk-makhluk yang telah ditekan oleh altar kuno? Di sisi lain, ekspresi dari Ling Zhen dan juga Lei Qian juga terlihat cukup suram dan kilatan serius kini terpancar dari raut wajah mereka ketika melihat aura berwarna hitam yang tidak biasa telah muncul dari tanah. Karena ini sepertinya bukan sesuatu yang seharusnya terjadi ketika mereka mengambil alih formasi ini. Yuan Chang yang mendengar teriakan dari Lindong, dia pun segera menjawabnya, bukan urusanmu untuk repot-repot tentang hal seperti itu. Setelah mengatakan hal ini, pukulan telapak tangan yang keras benar-benar menghancurkan pilar batu yang terakhir. Dan setelah pilar batu terakhir itu meledak, sebuah retakan besar kini telah muncul di altar kuno. Pada saat yang sama, altar kuno pun juga telah berhenti bergetar. Melihat hal ini, trio Yuan Chang menghela nafas yang lega. Namun tiba-tiba saja raut wajah mereka segera berubah ketika mereka tiba-tiba bisa mendeteksi fluktuasi dingin dan gelap yang tiba-tiba muncul dari bawah altar.
yang pada saat ini sedang mengincar mereka bertiga. Dan akhirnya, peng! Altar batu besar kuno benar-benar telah meledak dan pecahannya kini telah berserakan kemana-mana. Setelah itu, sebuah kabut hitam yang sangat mengerikan benar-benar telah keluar dari dalam tanah. Hal itu membawa aura jahat yang sebenarnya bisa menyelimuti seluruh langit. Ketika melihat hal ini, ekspresi jelek pun muncul di raut wajah dari Lindong. Yang kemudian Lindong pun berkata, tiga jabingan itu benar-benar bodoh. Mereka akhirnya melepaskan sesuatu yang telah ditekan oleh altar kuno. Kabut hitam yang benar-benar mengerikan pada saat ini telah menyapu keluar dari dasar altar. Dan hal itu segera menyebar ke langit. Aura gelap, dingin, dan juga jahat kini telah menyelimuti seluruh tempat ini. Tatapan mata dari Ling Qingsu menjadi terlihat sangat serius ketika dia melihat ke arah kabut lalu berkata, apa itu? Karena kejahatan seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah ditemui oleh Ling Qingsu sebelumnya. Dan tampaknya kekuatan mengerikan dari kabut hitam seperti bisa menghapus segala bentuk kehidupan di dunia ini. Tatapan mata dari Lindong kini telah berubah menjadi cukup suram, yang kemudian dia berkata, kabut itu adalah penyebab utama di balik perang dunia kuno yang hebat. Dari kelihatannya, itu tidak dihancurkan sepenuhnya saat itu, dan kabut itu hanya disegel di tempat ini. Sepertinya dia sekarang mencoba memanfaatkan kesempatan untuk bisa melarikan diri. Mendengar ucapan dari Lindong, tatapan mata dari Ling Qingsu benar-benar sangat terkejut dan penuh ketakutan. Dia pun kali ini berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mendengar ucapan itu, Lindong pun hanya bisa tertawa dengan pahit. Yang kemudian Lindong berkata, bagaimana aku tahu apa yang harus kita lakukan? Makhluk ini bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani dengan mudah. Dan tiba-tiba saja Ling Qingsu pun berteriak dengan kaget, apa yang sedang mereka rencanakan? Mendengar kata-kata itu, Lindong pun segera mengangkat kepalanya dan melihat ke arah trio Yuancang yang pada saat itu mendekati kabut hitam yang mengerikan. Pada saat mereka mendekat, kekuatan Yuan yang agung di dalam tubuh mereka telah dikeluarkan dengan cara gila-gilaan. Dan hal itu segera berubah menjadi tirai cahaya yang berbentuk segitiga untuk segera menyelimuti kabut hitam. Dari kelihatannya, trio Yuancang pada saat ini berpikir untuk menangkap kabut hitam itu. Ekspresi Lindong berubah menjadi drastis ketika melihat adegan ini. Yang kemudian Lindong pun berkata, mereka bertiga benar-benar idiot. Setelah mengatakan hal ini, Lindong langsung meraih pergelangan tangan dari Ling Qingsu dan dia menariknya untuk segera pergi dari tempat ini. Di sisi lain, tirai cahaya yang telah dikeluarkan oleh trio Yuancang kini telah benar-benar menghantam kabut hitam yang mengerikan. Ketika mendapat perlakuan seperti itu dari trio Yuancang, kabut hitam pun tertawa jahat. Yang kemudian dia berkata, semut seperti kalian berani menyerang seorang jenderal. Kalian benar-benar makhluk yang tercela. Dan tiba-tiba saja setelah mengatakan hal itu, kabut hitam pun menghilang. Dia pun segera mengeluarkan kekuatan Yuan yang benar-benar kuat, yang pada akhirnya menghancurkan tirai segitiga yang telah dibentuk oleh trio Yuancang. Melihat hal ini, ekspresi dari trio Yuancang berubah menjadi drastis dan terlihat ketakutan karena tampaknya kekuatan mereka sama sekali tidak berguna untuk melawan makhluk aneh ini. Segera setelah itu, trio Yuancang pun buru-buru melesat mundur untuk kabur dari tempat ini. Melihat hal itu, kabut hitam hanya bisa tertawa dengan penuh ejekan. Dia pun kemudian mengeluarkan tangan besar yang telah terbuat dari kabut hitam, dan hal itu segera meraih trio Yuancang. Ketika melihat kejadian ini, energi Yuan yang benar-benar megah kini telah dikeluarkan dari dalam tubuh trio Yuancang untuk melakukan serangan pada tangan yang terbuat dari kabut hitam.
Namun pada akhirnya serangan mereka pun terkikis dan dimusnahkan pada saat baru bersentuhan dengan tangan kabut hitam raksasa. Di sisi lain, Lindong yang telah kabur, ekspresi di wajahnya pada saat ini terlihat dingin dan juga acuh tidak acuh ketika melihat trio Yuancang yang menyedihkan diserang oleh kabut hitam. Karena menurut Lindong, itu adalah kesalahan mereka sendiri yang telah menyebabkan kekacauan ini. Dan tiba-tiba saja sebuah suara pada saat ini dikeluarkan dari samping Lindong. "Lepaskan tanganku." Kata-kata itu membuat Lindong tersadar bahwa sampai detik ini tangan dari Lindong masih memegang erat pergelangan tangan dari Ling Qingsu. Dan segera setelah itu Lindong pun terbatuk sambil melepaskan tangannya dari tangan Ling Qingsu. Ling Qingsu pun pada saat ini menggosok lembut tempat tangan dia dipegang oleh Lindong sebelumnya. Dan dengan suara yang dingin serta tatapan matanya melihat ke arah Lindong, Ling Qingsu pun berkata, makhluk itu tampaknya sangat sulit untuk dihadapi. Mendengar ucapan itu, Lindong pun segera menganggukkan kepalanya. Meskipun Lindong cukup senang melihat trio Yuancang dikejar oleh makhluk dari kabut hitam, tapi di sisi lain, Lindong pada saat ini juga percaya bahwa makhluk itu tidak akan pernah melepaskan siapapun yang telah terjebak di tempat ini. Dan pada saat itu, mustahil bagi mereka semua untuk bisa menghentikan makhluk dengan kekuatan mereka saat ini. Tatapan mata dari Lindong tiba-tiba saja menyusut. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit yang berwarna merah cerah. Dan fluktuasi yang sangat kuat tiba-tiba saja muncul dari tempat itu. Ling Qingsu juga telah mengangkat kepalanya saat melihat aksi dari Lindong. Dan dengan lembut, Ling Qingsu pun berkata, sepertinya ada sesuatu yang terjadi di sana. Tidak lama kemudian, sebuah suara gong yang sangat merdu tiba-tiba saja menyebar dari langit yang merah. Dan riak cahaya merah kini benar-benar telah menyapu ke bawah dari langit yang luas dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Dan hal itu mengikuti suara munculnya gong. Saat riak energi itu bergerak, Lindong pun bisa melihat bahwa distorsi di tempat itu sebenarnya mulai menghilang. Segera setelah itu Lindong bisa merasakan aura kuat yang tidak terhitung jumlahnya muncul di tempat ini. Ling Qingsu yang juga bisa merasakan munculnya aura-aura itu, kini dia berkata, tampaknya formasi ini telah diangkat. Dan aura yang dirasakan Ling Qingsu berasal dari mereka-mereka yang telah memasuki ruang kuno langit yang terbakar bersama dengan dirinya, Lindong, dan juga yang lainnya. Mendengar perkataan dari Ling Qingsu, Lindong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Tatapan matanya masih terlihat fokus melihat ke arah langit yang merah. Ruang di sana kini telah berfluktuasi dan menjadi sedikit terdistorsi. Pada akhirnya, tiba-tiba saja sebuah kuali raksasa yang tidak terlukiskan kini telah benar-benar muncul. Sementara semua orang yang telah memasuki ruang kuno langit yang terbakar, tampaknya mereka berada di dalam kuali ini. Lindong pun segera menuju ke kuali besar yang telah muncul dari ruang yang terdistorsi. Segera setelah itu Lindong menghirup nafas dalam-dalam. Matanya sedikit terkejut. Lalu Lindong berkata, sepertinya kita tidak terjebak di dalam formasi langit yang terbakar, tapi sebaliknya kita telah terperangkap di dalam perut dari benda ini. Dan aku tidak percaya bahwa sebenarnya ruang kuno langit yang terbakar adalah sebuah kuali. Mendengar ucapan dari Lindong, tatapan mata dari Ling Qingsu terlihat cukup serius ketika melihat dinding-dinding bagian dalam dari kuali yang pada saat ini telah mulai terdistorsi. Dan dengan lembut, Ling Qingsu pun berkata, tempat ini sebenarnya adalah harta karun Yuan murni yang sangat kuat. Mendengar ucapan dari Ling Qingsu, tatapan mata dari Lindong menjadi sangat tajam karena dia sudah bisa melihat kekuatan dari sitar penik surgawi yang ada di tangan Huan Huan. Meskipun hal itu sangat kuat, tapi kuali ini benar-benar bisa menciptakan wilayahnya sendiri dan menelan semua orang ke dalam dirinya. Jelas hal ini lebih kuat daripada harta karun Yuan murni yang telah dilihat oleh Lindong sebelumnya. Dan akhirnya,
cahaya merah terang yang sangat mengerikan tiba-tiba saja menyapu dari kuali yang begitu besar sehingga tampak menutupi seluruh dunia. Selain itu, arah yang dituju adalah tempat di mana mereka berada saat ini. Dan cahaya merah terang itu langsung membentuk sebuah formasi cahaya yang sangat besar di langit ketika melakukan sapuan ke bawah. Segera setelah itu, sebuah tirai cahaya kini telah turun dari langit dan kemudian menyelimuti makhluk yang terbentuk dari kabut hitam yang pada akhirnya kabut hitam itu pada saat ini menyerang formasi cahaya. Namun hal itu tidak bisa menghancurkannya. Dan kekuatan besar dari kabut hitam benar-benar mengguncang formasi cahaya. Hal itu sampai bergetar terus-menerus. Ketika melihat adegan ini, ekspresi terkejut pun telah muncul di wajah dari Lindong. Lalu dia berkata, sepertinya kuali ini sedang dikendalikan oleh seseorang. Mendengar ucapan dari Lindong, Ling Qingsu pun sedikit menganggukkan kepalanya dan tatapan matanya juga telah dipenuhi dengan sebuah kejutan. Kabut hitam yang telah secara gila-gilaan menyerang formasi cahaya. Dia pada saat ini segera berteriak dengan suara yang memegahkan telinga. Hantu tua Ventian yang terkutuk, kamu sudah mati, tapi kamu masih terus berlama-lama di tempat ini. Dan Lindong yang melihat formasi cahaya kini telah semakin goyah oleh serangan dari kabut hitam. Hal itu membuat jantung dari Lindong berdebar-debar. Yang kemudian dia berkata, sepertinya formasi cahaya tidak akan bisa bertahan lama. Jika sampai formasi itu rusak dan makhluk itu bebas, maka tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang akan mati di tempat ini. Dan tiba-tiba saja sebuah cahaya merah pada saat ini membentang di langit. Dan ketika riak ini baru saja menyebar, Lindong bisa merasakan sebuah perlawanan yang besar dipancarkan dari ruang di sekitarnya. Segera setelah itu, ruang di belakang Lindong pada saat ini mulai berputar dan berusaha untuk menyedot dirinya. Ling Qingsu yang juga merasakan hal ini tiba-tiba saja dia bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Lindong pun terdiam sejenak. Setelah itu, dia mengatakan, jangan melawan. Sepertinya kuali ini akan segera mengeluarkan kita dari tempat ini. Lindong yang mengetahui bahwa kuali besar akan segera melemparkan dirinya keluar dari tempat ini. Dia pun hanya bisa pasrah dan tidak melakukan perlawanan. Setelah itu, tubuh dari Lindong dan juga Ling Qingsu kini secara perlahan telah tertarik dan masuk ke dalam ruang yang terdistorsi di belakang mereka. Segera setelah itu, apa yang dilihat oleh Lindong adalah sebuah kegelapan. Namun kegelapan ini tidak berlangsung lama. Sebelum pada akhirnya Lindong bisa merasakan cahaya merah terang melesat ke matanya. Dan hal itu membuat penglihatan dari Lindong kini telah pulih dengan cepat. Pada saat Lindong membuka matanya, yang muncul di hadapannya pada saat ini bukan lagi tanah yang berwarna merah. Sebaliknya, itu adalah pegunungan dengan warna merah yang cerah. Pada saat itu, kuali merah yang terang yang ukurannya ribuan kaki diam-diam telah melayang di udara di atas pegunungan ini. Sementara gelombang demi gelombang riak energi panas juga telah terpancar dari kuali itu. Lindong pun menatap kuali merah yang ada di langit sebelum pada akhirnya dia menghembuskan nafas dengan lembut. Karena Lindong tahu bahwa tempat yang telah menjebak mereka sebelumnya seharusnya adalah perut dari kuali yang sekarang ada di hadapan mereka semua. Aura yang berapi-api pada saat ini telah muncul di pegunungan berwarna merah. Dari kejauhan, gunung itu tampak seperti terbakar dan penampilannya benar-benar mempesona. Tatapan mata dari Lindong masih terpaku pada kuali besar yang melayang di langit di atas pegunungan itu. Kuali merah yang besar memiliki gambar api di permukaan dan riak yang panas juga terus-menerus dipancarkan darinya. Sepertinya kuali itu berniat untuk membakar seluruh langit. Tidak lama setelah Lindong muncul di pegunungan ini, tiba-tiba saja Ling Qingsu dan juga trio Yuan Chang dengan cepat muncul di dekatnya. Selanjutnya, ruang di sekitar tempat ini dengan cepat juga berubah menjadi sangat terdistorsi. Dan tidak lama kemudian banyak sosok telah dimuntahkan dari ruang yang terdistorsi. Dalam beberapa menit saja, pegunungan ini telah penuh dengan manusia. Pada saat ini cukup banyak orang yang telah mengamati ke sekeliling mereka dengan ekspresi yang hati-hati dan juga cukup ketakutan. Beberapa orang bahkan telah memiliki noda darah di tubuh mereka. Dari kelihatannya, mereka mengalami
mengalami pertempuran yang sulit di dalam formasi langit yang terbakar. Dan tiba-tiba saja sebuah suara pada saat ini langsung terdengar, Lindong. Hal itu membuat Lindong segera menoleh, yang kemudian sekelompok orang bergegas menuju ke arahnya. Karena itu adalah orang-orang dari sekte Dao yang dipimpin oleh Ying Xiaoxiao, Huan Huan, dan juga Wang Yan. Ketika melihat mereka semua, Lindong pun menarik nafas lega. Lalu dia bertanya, apakah kalian baik-baik saja? Mendapat pertanyaan seperti itu dari Lindong, Ying Xiaoxiao pun menggelengkan kepalanya. Raut wajahnya pada saat ini telah memiliki sebuah keseriusan. Jelas Ying Xiaoxiao bisa merasakan kuatnya formasi langit yang terbakar. Dan setelah itu Ying Xiaoxiao berkata, kita semua baik-baik saja. Ruang kuno langit yang terbakar ini benar-benar aneh. Dan tidak lama kemudian suara yang lain pun kini terdengar, kakak Lindong. Mendengar hal itu, Lindong pun segera menoleh karena yang muncul ini adalah Jintan dan juga Chen Gui yang kemudian bergegas dari kejauhan untuk mendekati Lindong. Hal ini membuat Lindong benar-benar lega karena bisa melihat mereka semua telah kembali dengan selamat. Tatapan mata dari Lindong pada saat ini segera kembali melihat ke arah kuali besar, dan dengan lembut Lindong pun berkata, semuanya hati-hati. Hal itu dikatakan oleh Lindong karena dia tahu meskipun kuali raksasa adalah harta karun Yuan murni, tapi Lindong tidak percaya bahwa kuali itu mampu menekan makhluk yang tidak dikenal yang terbuat dari kabut hitam. Dan kemudian Lindong pun kini menoleh pada semua orang lalu berkata, jika situasinya nanti berubah, kalian harus segera pergi dari tempat ini. Ketika mendengar ucapan dari Lindong, Ying Xiaoxiao dan juga yang lainnya, ekspresi mereka segera berubah. Dan kemudian mereka pun menganggukkan kepalanya, meskipun di dalam hati mereka tidak mengerti apa yang telah terjadi. Tidak lama kemudian Ying Huan Huan segera mengerutkan bibirnya. Jarinya dengan halus pada saat ini telah menunjuk pada puncak gunung yang berwarna merah. Di tempat itu ada lava yang mengalir turun dari puncak gunung. Dan kemudian Huan Huan pun berkata, Lindong, lihatlah tempat itu. Mendengar ucapan dari Huan Huan, Lindong pun segera menoleh. Dan sesaat kemudian tatapan mata dari Lindong menjadi sangat terfokus karena dia pada saat ini telah melihat sosok manusia yang sedang duduk di puncak gunung yang telah mengeluarkan lava itu. Ekspresi di wajah Lindong benar-benar terkejut ketika dia bisa melihat sosok yang terlihat cukup keriput dan tubuhnya pada saat ini menggunakan jubah berwarna merah. Tapi Lindong tidak bisa merasakan energi kehidupan di dalam tubuhnya karena sosok itu tampak seperti mayat yang layu. Hal itu membuat Lindong berkata, sebenarnya ada seseorang yang ada di tempat ini, tapi apakah dia adalah orang yang telah mati? Mendengar perkataan dari Lindong, Ying Huan Huan pun menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, tidak, dia belum mati. Pada saat yang sama, sebuah warna biru es kini telah keluar dari bola mata milik Huan Huan. Dan kemudian Huan Huan pun kembali mengatakan, sepertinya orang itu bisa dianggap hidup tapi juga mati. Mendengar jawaban aneh dari Huan Huan, Lindong pun cukup tercengang, yang kemudian dia berkata, hidup tapi mati? Apa yang dimaksud dengan hidup tapi mati? Mendengar pertanyaan dari Lindong, Huan Huan segera mengerutkan alisnya. Dia merenung sejenak sebelum pada akhirnya berkata, aku juga tidak yakin, namun aku bisa merasakan bahwa kekuatan hidupnya belum menghilang sepenuhnya. Dan apalagi, aku juga bisa merasakan aura yang sedikit familiar dari sosok itu. Kalimat terakhir yang diucapkan oleh Huan Huan itu adalah sebuah bisikan yang hanya bisa didengar oleh Lindong. Dan ucapan Huan Huan itu membuat pupil mata dari Lindong segera mengecil. Karena Lindong tahu secara alami Ying Huan Huan pasti tidak pernah bertemu dengan sosok berjubah merah yang duduk di atas lava. Dalam artian lain, kemungkinan yang telah bertemu dengannya adalah jiwa reinkarnasi di dalam tubuh Huan Huan. Hal itu membuat Lindong segera bergumam, apakah sebelumnya jiwa reinkarnasi dari Huan Huan telah bertemu dengan orang itu. Ketika Lindong memikirkan hal ini, tiba-tiba saja kuali merah pun telah bergetar dengan hebat dan suara tabrakan yang keras
kini juga telah terdengar dari tempat itu dan kemudian menyebar. Kabut hitam yang sangat mengerikan tiba-tiba saja keluar dari koali merah cerah yang pada saat ini telah berguncang, dan kabut hitam itu berkata dengan suara yang sangat menakutkan, "Hantu tua Ventian, koalimu yang rusak ini tidak akan bisa menekan seorang jenderal." Kabut hitam yang pada saat ini telah berkumpul di luar koali. Samar-samar seseorang bisa melihat cahaya merah menyala dari tatapan matanya, dan hal itu terlihat seperti mata iblis, membuat banyak orang yang ada di tempat ini benar-benar ketakutan. Dan kemudian cahaya merah segera menyapu pada sosok manusia yang telah memenuhi tempat ini. Suara yang seram kini juga diucapkan oleh kabut hitam. Ternyata banyak semut di tempat ini. 1 detik berikutnya, sinar cahaya hitam yang tidak terhitung jumlahnya segera melesat keluar dari dalam tubuh kabut itu, dan akhirnya sinar cahaya hitam dengan cepat menembus beberapa orang yang tidak bisa menghindar, dan orang-orang yang terkena serangan dari kabut hitam, tubuhnya pada saat ini telah berubah menjadi layu. Pada akhirnya hal itu segera meledak dan berubah menjadi debu. Semua orang yang melihat kejadian ini benar-benar terlihat ketakutan, dan tempat ini telah menjadi tempat yang cukup kacau. Lindong yang juga melihat hal itu tiba-tiba saja dia berteriak, "Semuanya cepat pergi!" Karena Lindong tahu makhluk aneh yang tidak dikenal ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tandingi, dan tetap bertahan di tempat ini sama saja dengan mencari kematian untuk diri sendiri. Mendengar teriakan dari Lindong, Ying Xiaoshe dan juga yang lainnya buru-buru menganggukkan kepala mereka, karena mereka juga bisa merasakan bahaya yang dalam dari kabut hitam itu. Tidak lama kemudian Lindong dan juga kelompoknya kini segera dengan cepat mengambil langkah untuk mundur, dan banyak cahaya hitam kini telah melewati kelompok dari Lindong. Hal itu segera menyasar pada orang-orang dari sekte lain yang ada di sekitar Lindong. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa bertahan, dan tubuhnya telah dihancurkan menjadi debu. Tidak lama kemudian Lindong pun segera menghentikan langkahnya. Tatapan matanya pada saat ini melihat ke arah sinar hitam yang melesat ke segala arah, dan pupil mata dari Lindong kini telah menyusut ketika dia melihat sinar cahaya hitam pada akhirnya akan menyerang kelompok dari sekte Dao. Meskipun Lindong tidak memiliki kepercayaan diri untuk bisa menerima serangan itu, tapi dia tidak akan membiarkan murid-murid dari sekte Dao terkena serangan dari makhluk jahat. Lindong pun segera menghirup nafas dalam-dalam. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya pada saat ini telah keluar dengan cara yang agung, dan ketika Lindong akan memblokir sinar hitam yang menuju ke arah kelompoknya, tiba-tiba saja Ying Huan segera muncul di depan dari Lindong. Hal itu membuat Lindong terkejut. Lalu dia berkata, Huan, apa yang kau lakukan?" Mendengar ucapan dari Lindong, Huan pun meliriknya. Lalu dia berkata dengan nada suara yang dingin namun lembut, "Kau tidak akan bisa memblokirnya." Mendengar kata-kata ini, Lindong pun sedikit terkejut, karena Lindong bisa merasakan bahwa kata-kata itu tidak diucapkan oleh Huan, tapi hal itu diucapkan dari jiwa reinkarnasinya. Sinar cahaya hitam sekarang sudah sangat dekat dengan Huan dan juga Lindong. Dan di sisi lain, sebuah warna biru es kini telah keluar dari tatapan mata Huan. Lindong yang pada saat ini telah berada di belakang Huan, dia bisa menyadari bahwa rambut hitam dari Huan kini telah menunjukkan tanda-tanda untuk berubah menjadi biru. Hal itu membuat tatapan mata dari Lindong menjadi sangat fokus. Segera setelah itu Lindong pun mengepalkan tinjunya, dan pohon hitam besar kini segera berada di dalam genggaman tangannya. Jelas Lindong berencana untuk segera mengambil tindakan jika terjadi sebuah kesalahan. Pada saat ini Lindong tidak punya waktu untuk peduli apakah dia bisa memblokir sinar cahaya hitam yang aneh itu. Sinar cahaya hitam yang benar-benar mengerikan pada saat ini telah melepaskan riak kematian di depan mata Lindong.
Huan. Dan 1 detik sebelum cahaya hitam itu mengenai tubuh dari Huan dan juga Lindong, tiba-tiba saja sosok manusia berjubah merah yang duduk di atas gunung kini membuka matanya, dan kilatan mata itu kini telah berkedip dari kejauhan. Sosok manusia berjubah merah segera mengangkat kepalanya. Tatapan matanya pada saat ini segera melihat ke arah Huan yang kemudian dia berkata, Guru Es telah muncul. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah hantu tua Ventian itu sebenarnya mengenal Huan sampai dia berkata bahwa Guru Es telah muncul? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob.